Malam itu di kota Paris, udara udah dingin, tapi suasana di sekitar Parc des Princes justru panas membara. Dari sore hari, jalan-jalan menuju stadion udah penuh sama lautan jersey biru merah. Ada yang pakai nama Mbappe lama, ada juga yang udah bangga pakai jersey baru dengan nama Kvaratskhelia. Semua datang dengan satu tujuan, ya, nonton Paris Saint-Germain, pesta gol di malam pembuka Liga Champions musim ini. Begitu tim masuk lapangan, stadion kayak diguncang. Koreografi supporter bikin bulu kuduk berdiri. Chant khas PSG bergema, flare warna merah biru nyala, dan spanduk besar bertuliskan Paris is Magic terbentang. Atmosfernya bukan lagi kayak pembuka fase grup bro, tapi kayak udah final aja gitu. Peluit babak pertama baru aja disembunyikan dan boom, PSG langsung nunjukin niat mereka. Baru menit ketiga loh mereka udah bikin gol pembuka. Dari skema sepak pojok, bola melambung tinggi ke kotak penalti. Dan siapa lagi kalau bukan sang kapten Marquinhos yang menjulur keras ke bola masuk ke gawang. Sochi, kiper Atalanta, bahkan gak sempat bereaksi. 1-0 dan stadion pecah bro. Baru 3 menit padahal orang-orang lompat ke kursi, pelukan sama orang asing di sebelahnya. Kayak semua jadi keluarga cuma karena gol itu gitu. Atalanta mencoba bangkit. Mereka main dengan ciri khasnya, high press dan build up cepat dari lini belakang. Beberapa kali mereka berhasil masuk ke area pertahanan PSG lewat kombinasi Koopmeiners dan Lookman. Tapi bro, setiap kali bola udah mendekati kotak penalti, Marquinhos dan Skriniar kayak tembok beton. Ditambah kiper PSG yang sigap, Atalanta kayak mentok gitu anjir. Kvaratskhelia, pemain asal Georgia ini dapat bola di sisi kiri, gocek satu pemain, lalu nutmeg lawan kedua, masuk ke kotak penalti. Dengan kaki kanannya dia lepaskan tembakan keras diagonal, bola menghujam ke pojok gawang. Gol kedua bro, itu bukan cuma gol sih, itu sebuah pernyataan. PSG benar-benar nunjukin level mereka. Dan masuk ke babak kedua, bukannya ngendur, PSG malah tambah ngegas anjay. Baru 6 menit berjalan, tepatnya menit 51, Nuno Mendes bikin gol ketiga. Fullback muda ini lakukan overlap cepat, dapat umpan cutback dari Vitinha dan langsung tembak first time dengan kaki kirinya. Bola meluncur deras ke Kvaratskhelia. Lagi-lagi nggak bisa berbuat banyak. 3-0 buat PSG yang semakin menggila malam itu. Atalanta sempat coba keluar menyerang, tapi ya setiap mereka nyoba, PSG langsung balas dengan serangan balik kilat. Barcola, Ramos, Kvaratskhelia semua main kayak mesin. Dan di menit ke-65 drama terjadi. PSG dapat penalti setelah Ramos dijatuhkan di kotak terlarang. Semua orang kira skor bakal jadi 4-0. Bradley Barcola maju sebagai eksekutor. Tapi ternyata kiper Atalanta Kvaratskhelia masih punya nyali. Dia lompat ke arah kanan dan berhasil tepis bola. Gagal penalti dan stadion seketika hening sesaat sebelum kemudian bangkit kasih tepuk tangan. Benar aja, meskipun penalti gagal, PSG nggak patah semangat. Mereka terus menyerang. Atalanta cuma bisa bertahan. Dan akhirnya menit ke-90+1, Gancola Ramos nutup pesta dengan finishing. Telah menerima umpan manis dari Asensio. Skor akhir 4-0. Nah, buat performa pemain kunci, Marquinhos itu nggak cuma bikin gol pembuka, tapi juga jadi benteng kokoh. Tiap duel udara dia selalu menang. Kvaratskhelia juga pemain paling menonjol sih, gocekan maut, 1 gol indah dan bikin Atalanta trauma sama sisi kiri PSG. Nuno Mendes, fullback modern banget tuh, nyetak gol plus rajin bantu serangan. Ada juga karena Seci dari Atalanta ya, meskipun kebobolan 4 kali dia sebenarnya tampil cukup heroik loh, bahkan berhasil menggagalkan penalti gitu. Supporter PSG itu pulang dengan senyum lebar bro. Mereka udah lama nunggu momen kayak gini, dimana timnya bukan cuma menang, tapi menang dengan gaya. Media Prancis langsung pasang headline, Paris tunjukkan wajah baru, mesin juara telah lahir. Ya, kesimpulannya PSG 4-0 Atalanta bukan sekedar skor sih, itu adalah simbol kebangkitan, simbol dominasi dan awal cerita baru di Eropa. Kalau mereka bisa konsisten main kayak gini, jangan heran kalau di akhir musim nanti piala si kuping besar akhirnya singgah lagi ke Paris Saint-Germain. Gimana menurut kalian nih guys? Terus pendapatnya di kolom komentar.